Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Nurul Fauzia dan teman saya Nisa Aulia Safira Putri dan Puput Salmia. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Demokrasi dan Keadilan. Etika dalam sistem demokrasi dan keadilan itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, etika dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kedua, etika dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yang harus diketahui dalam etika kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kepermusyawaratan perwakilan adalah makna dari demokrasi permusyawaratan itu sendiri. Demokrasi permusyawaratan artinya kebebasan kepada rakyat untuk merumuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Di dalam demokrasi bermasyarakat, kita dituntut harus beretika, karena etika adalah prinsip dasar dalam kesepakatan bersama. Dengan adanya etika, seseorang tidak bisa berbuat absolut dan tidak peduli terhadap sebuah peraturan. Rahels pada tahun 2004 menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkuat diri yang disebut sebagai sebuah egoisme. Karena egoisme membuat orang lain merasa dirugikan. Oleh sebab itu, untuk mengontrol ritme demokrasi agar menjadi sebuah kebaikan yang hakiki, perlulah peranan etika dalam demokrasi permusyawaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerakyatan atau civil society. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero atau 106 kurang lebih 43 sebelum Masehi, dan bahkan sampai Aristoteles atau 384 sampai 322 sebelum Masehi. Mengenai istilah civil society, Cicero lah yang pertama kali menggunakan dalam filsafat politiknya. Sedangkan Aristoteles menggunakan istilah civil society, tetapi koini politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Namun, pada pertengahan abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civil society kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa. Sebagai akibat dari zaman Enlightenment dan modernisasi yang sangat berperan menggusur rezim-rezim absolut. Dalam perkembangannya, istilah civil society mengalami pergeseran makna sejalan dengan dinamika pemikiran dan faktor-faktor yang melingkupi konteks di mana civil society itu diterapkan. Sejauh ini minimal ada 5 model pemaknaan, yaitu 1. Civil society yang identik dengan state atau negara. Menurut Hobbes, civil society harus memiliki kekuasaan absolut agar mampu meredam konflik dalam masyarakat dan dapat sepenuhnya mengontrol pola interaksi warga negara. Sedangkan menurut Locke, kemunculan civil society diajukan untuk melindungi kebebasan dan hak milik warga negara. Kerennya civil society tidak boleh absolut dan harus dibatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat, serta memberi ruang yang wajar bagi negara untuk memperoleh haknya secara wajar pula. Yang kedua yaitu Adam Ferguson atau 1767 memaknai civil society sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab sosial yang bercirikan solidaritas sosial dan yang terilhami oleh sentimen moral serta sikap saling menyayangi antar warga secara alamiah. Lebih jelasnya, civil society dipahami sebagai kebalikan dari masyarakat primitif atau masyarakat barbar. Yang ketiga, Thomas Paine
atau 1792 memaknai civil society sebagai antitesis dari negara. Civil society lah yang mengontrol negara demi keperluannya. Yang keempat, Georg Wilhelm Friedrich Hegel atau 1770 sampai dengan 1831 mengembangkan pemaknaan civil society sebagai entitas yang cenderung melumpuhkan dirinya sendiri. Untuk itulah diperlukan adanya dan supervisi dari negara berupa kontrol hukum, administrasi, dan politik. Selanjutnya, dikatakan bahwa kenyataan civil society modern tidak mampu mengatasi permasalahannya sendiri, serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya tanpa keteraturan politik dan ketertundukan pada institusi yang lebih, yaitu negara lain. Lagi menurut Karl Marx atau 1818 sampai dengan 1883 yang menempatkan civil society lebih pada basis material dan dipahami dari sisi produksi kapitalis. Menurutnya, civil society adalah masyarakat borjuis sehingga keberadaannya harus dilenyapkan karena akan merupakan kendala untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Sedang Antonio Gramsci atau 1937 memahaminya lebih pada sisi ideologis dan menempatkan civil society berdampingan dengan negara yang disebutnya dengan political society. Menurutnya, negara akan terserap dalam civil society sehingga kemudian terbentuklah sebuah masyarakat teratur atau regulate society. Kelima, Alexis atau de Tocqueville memaknainya sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, civil society tidak a priori subordinatif terhadap negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Hegel, tetapi mempunyai sifat otonom dari memiliki kapasitas politik cukup tinggi yang mampu menjadi penyeimbang untuk menahan kecenderungan intervensi negara. Sampai saat ini, pemahaman para intelektual tentang konsep civil society masih berbeda-beda tergantung perspektif mana yang diikuti. Yang menggunakan pendekatan Hegelian lebih menekankan pentingnya kelas menengah dari perbedaannya, khususnya bagi sektor ekonomi dan bagi pembangunan civil society yang kuat. Yang kedua, etika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dan hakikat keadilan itu sendiri diambil dari istilah keadilan, berasal dari kata adil yang berarti tidak tendensius atau tidak berpihak antara satu dengan yang lain. Sedangkan makna keadilan secara umum ialah suatu tuntutan pemberlakuan tindakan kesetaraan atau kesamaan terhadap penilaian antar manusia, baik itu tuntutan hak ataupun tuntutan kewajiban. Seseorang bisa dikatakan adil apabila orang itu bijak dalam mengambil keputusan. Intisari dalam pembenaran penilaian terhadap tindakan tersebut dalam aspek kehidupan menjadi suatu hakikat dalam suatu keadilan. Macam-macam keadilan. Macam-macam keadilan itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah keadilan komunikatif. Keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contohnya adalah ketika Iwan yang ingin membeli tas Andri yang seharga 100.000, maka Iwan harus membayar 100.000
seperti yang telah disepakati. Yang kedua adalah keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak, yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contohnya adalah yaitu karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun maka pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat. Yang ketiga adalah keadilan legal. Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Contohnya adalah pengendara yang wajib menaati rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat ada keadilan vindikatif. Adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contohnya adalah pengedar narkoba yang pantas dihukum dengan seberat-beratnya. Kemudian ada keadilan kreatif, yaitu keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya, yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contohnya adalah penyair yang diberi kebebasan dalam menulis bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun. Yang keenam ada keadilan protektif, yaitu keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari ketidaksewenang-wenang oleh pihak lain. Contohnya adalah polisi yang wajib menjaga masyarakat dari penjahat. Yang ketujuh ada keadilan sosial. Adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur, proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok pada mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan tersebut, melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Keadilan sosial juga memiliki beberapa arti menurut para filsuf atau para ahli. Berikut ada beberapa pengertiannya menurut para filsuf. Yang pertama adalah Plato. Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Plato juga berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Yang kedua ada Aristoteles. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang tidak bertindak dan berharap tidak adilan adalah ketidakadilan. Yang terakhir ada John Rawls, yaitu lain halnya dengan Aristoteles. John Rawls yang hidup pada awal abad ke-21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah satu, menjamin stabilitas hidup manusia, dan yang kedua adalah keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.